Untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian hadiah bagi ranking kelas serta penobatan sang bintang pelajar. Kepada pemandu acara pemberian hadiah bagi ranking kelas dan bintang pelajar, waktu sepenuhnya kami pasrahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kami waktu untuk memandu acara pembagian ranking Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2. Baiklah, kami mulai dari kelas 1. Ranking yang pertama diraih oleh santri yang bernama Zainal Majid, putra dari Haji Mujahid, alamat Kelintong Kelampis, dengan nilai rata-rata 8,5. Untuk ranking yang kedua diraih oleh Lora Muhammad Alawi Abdul Quddus, putra dari Kiai Haji Abdul Quddus Tabrani, alamat Tanah Merah Bangkalan, dengan nilai rata-rata 8,4. Sedangkan Abdul Razak, putra dari Muhammad Rafiq, alamat Lebak Arosbaya Bangkalan, dengan nilai rata-rata 8,1, menempati juara yang ketiga. Ranking kelas 2. Ranking pertama diraih oleh santri yang bernama Rizky Rastrin, putra dari Bapak Rasuki, beralamatkan Desa Matana Tanah Merah, dengan nilai rata-rata 9,6. Sedangkan Syahrul Zain menduduki ranking yang kedua, putra dari Bapak Supai, beralamatkan Kelpung 10, dengan nilai rata-rata 9,4. Ainur Rafiq menduduki ranking yang ketiga, putra dari Bapak Asku, beralamatkan Desa Banyuning Dajah, dengan nilai rata-rata 9,1. Untuk kelas 3, ranking yang pertama diraih oleh Abdus Somad, putra dari Bapak Fandi, alamat Gangsian 10, dengan nilai rata-rata 8,6. Untuk ranking yang kedua diraih oleh Muhammad Hilmi, putra dari Bapak Ahmad, alamat Kampak Geger Bangkalan, dengan nilai rata-rata 8,3. Sedangkan ranking yang ketiga diraih oleh Asror, putra dari Haji Iman, alamat Ler Gunung Kelampis, dengan nilai rata-rata 8,2. Kepada semua ranking kelas, kami harap untuk menaiki pentas kehormatan. Dan yang akan memberikan hadiah, kami mohon kesediaannya kepada Ustadz Solihuddin yang didampingi oleh Ustadz Abdul Wahid. Allah.
Kepada semua ranking kelas, harap jangan turun. Kami lanjutkan. Untuk kelas 4, ranking yang pertama diraih oleh santri yang bernama Hasim Asy'ari, putra dari Haji Muhammad Sahri, alamat Langkap Burneh Bangkalan, dengan nilai rata-rata 9,6. Untuk ranking yang kedua diraih oleh Mariadi, putra dari Bapak Miski, alamat Pelangkiran Tanjung Umi Bangkalan, dengan nilai rata-rata 9,5. Dan untuk Agus Zamroni Wali Sama Haji, alamat Metana Tanah Merah, dengan nilai rata-rata 9,3, menempati ranking yang ketiga. Ranking kelas 5. Ranking pertama diraih oleh anak yang bernama Mahmud, putra dari Bapak Mastari, beralamatkan Desa Penyaksakan Kelampis, dengan nilai rata-rata 9,6. Sedangkan Ali Mansur menduduki ranking yang kedua, putra dari Bapak Selaman, beralamatkan Katol Barat Keker, dengan nilai rata-rata 9,3. Dan ranking yang ketiga diraih oleh santri yang bernama Sahlun, putra dari Bapak Muyasir, beralamatkan Desa Telempedajah Tanah Merah, dengan nilai rata-rata 9,2. Untuk kelas 6, ranking pertama diraih oleh Muhammad Syahid, putra dari Haji Jazuli, alamat Lentok Kelabetan 10, dengan nilai rata-rata 9,5. Sedangkan ranking yang kedua diraih oleh Muhammad Hilmi, putra dari Muhammad Raji, alamat Kampak Geger Bangkalan, dengan nilai rata-rata 9,3. Sedangkan ranking yang ketiga diraih oleh santri yang bernama Imam Syafi'i, putra dari Bapak Muhar, alamat Keleke Arosbaya Bangkalan, dengan nilai rata-rata 9,1. Kepada semua ranking kelas, kami harap untuk menaiki pentas kehormatan. Dan yang akan memberikan hadiah, kami mohon kesediaannya kepada Ustadz Lutfi Al-Ghifari yang didampingi oleh Ustadz Muammar. Kepada semua ranking, kami harap untuk menaiki pentas kehormatan. Untuk ranking kelas 4, ranking pertama yaitu Hasim Asy'ari,
Ranking yang kedua Mariadi dan yang ketiga Sahlun. Agus Samroni. Kami ralat Agus Samroni. Untuk kelas 5, ranking pertama diraih oleh Mahmud, yang kedua Ali Mansur, yang ketiga Sahlun. Dan untuk kelas 6 juara pertama, ranking pertama yaitu Muhammad Syahid, yang kedua Muhammad Helmi, yang ketiga Imam Syafi'i. Kepada Sahlun untuk segera menaiki pentas. Inilah wajah-wajah ranking kelas Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada ranking 2 dan 3 kami persilahkan untuk turun dari pentas. Sedangkan ranking yang pertama untuk tetap di atas panggung. Dan selanjutnya penobatan sang bintang pelajar yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Faikur Rotab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, di malam gempita mari kita ikrarkan bintang pelajar tahun ajaran 2019-2020 diraih
oleh dia. Siapakah dia? Yang tentunya dia adalah seorang santriwan. Siapakah dia? Dia adalah santriwan yang sangat rajin, istiqomah, bersemangat dalam belajarnya. Wahai bintang pelajar, sungguh mulia hati dan jiwamu, sungguh mulia perangaimu. Siapakah dia? Mulai penasaran? Dia adalah santriwan yang di saat senang, sedih, selalu bersama kitab-kitabnya. Susah, payah, bahkan lelah, tetap bersemangat menuju istiqomah. Lalu siapakah dia? Dia langsung saja yang mengatasnamakan dirinya. Tentunya masih dirahasiakan. Apakah mulai penasaran? Oke. Baik, langsung saja kita ikrarkan bintang pelajar tahun ajaran 2019-2020 jatuh kepada dia seorang manusia yang berhati mulia. Oke, langsung 11 Juli 2018 dia menuntut ilmu di pesantren ini. Oke. Untuk para santriwan yang memasuki pondok 11 Juli 2018, kalian mempunyai harapan. Siapakah dia? Dia adalah siapa? Bintang pelajar tahun ajaran 2019-2020 diraih oleh santriwan yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2003. Lalu siapa dia? Pastinya kalian sudah bisa menebak. Langsung saja, dia adalah putra dari bapak dan ibunya. Oke. Di malam gempita, sekarang kita ikrarkan Haji Mujahid sebagai ayahanda dari sang bintang pelajar malam hari ini. Bintang pelajar tahun ini jatuh kepada Ananda Zainal Majid, wali Bapak Mujahid dan Ibu Hasbiah yang beralamatkan Klintong, Kelampis, Bangkalan. Tepuk tangannya. Dan untuk kamar katon. Baik, kepada ranking selain Mazid diharapkan meninggalkan panggung kehormatan.
Jangan pernah putus harapan, karena sejatinya masih banyak harapan di tahun mendatang. Dan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidur Rahman dimohon keikhlasannya untuk memberikan beberapa cenderamata dan kenang-kenangan kepada sang bintang pelajar. Falyatafaddal masykura, dan dibantu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Salihuddin dan Ustaz Lutfi Al-Ghifari. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala nuril ladhi arja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladhi arja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladhi arja sama Untuk menaiki ya panggung kehormatan fawza man salla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladhi arja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama. dan mohon untuk yang mewakili dimohon surinya menaiki panggung kehormatan.
صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء Persilahkan. يا فوز من Ada cenderamata صلى dari keamanan, عليه وسلم selanjutnya dari koperasi santri putri. نور الذي عرج Asia. A03 يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء Selanjutnya dari Hujroh Maria. يا فوز من صلى Untuk cenderamata selanjutnya عليه Hujroh Ruqayyah. وسلم Selanjutnya cenderamata dari Hujroh Aisyah. Lebah. نور الذي Dari kamar عرج C1 Santri Putra. Selanjutnya cenderamata dari Hujroh Khadijah. Selanjutnya kamar Tanjung Bumi Santri Putra. Dari kamar Laci Putra. نور الذي Selanjutnya cenderamata dari kamar Kelapayang Sang Bintang Pelajar. يا Dan فوز hadiah paling من spesial صلى dari kamarnya sendiri, عليه kamar وسلم cenderamata selanjutnya from Utsman bin Affan Kampa. Oh, ternyata kamar kantol memasang uang, sungguh mewah. Selanjutnya dari Dewan Asatidz Al-Aziziyah 2. Cenderamata selanjutnya dari kamar Lerkuno Putra. صلوا على نور Cenderamata selanjutnya الذي عرج kamar Perang B02. السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء Dipersilahkan kepada wali dan sang bintang pelajar untuk meninggalkan panggung kehormatan.
Dan kepada segenap kamar katon dimohon bantuannya untuk mengambil cendera mata. Dan demikianlah penobatan sang bintang pelajar. Telasan itu ya. Imam Ki. Ron, saya manggil bintang pelajar, Ron. Jazakumullah hasanal jazaa kami sampaikan kepada pemandu acara pembagian hadiah ranking kelas dan bintang pelajar. Hadirin hadirat teman-teman santri yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mahsud Ridwan, dan kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaul amul ja'aki, bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 Sebaneh, beserta segenap majelis keluarga besar dari pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 sesangat badan kaul amul ja'aki. Selang semulja Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidur Rahman Abdul Latif, juga sangat badan kaul amul ja'aki, serta setaja para masyayikh, para alim ulama, jajaran pengurus dan dewan pengajar madrasah, lembaga pendidikan dan pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 sesangat badan kaul amul ja'aki, para wali santri, wali murid seberkenan hadir saat malam mangken sesangat badan kaul amul ja'aki, para santriwan santriwati baik dari pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 1 dan 3 sesedajana sangat badan kaul amul ja'aki, sebab dana mencetakin pujian dan syukur dan keajunan epon Allah Subhanahu wa taala, ngaturakin puja-puji salawat dan taslim selalu kita mohonkan bersama, semoga selalu tercurah limpahkan dan kehadiran junjungan kita bersama Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kemudian. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menarmantir gelaran acara haflah akhir sanah atas kesuksesan sebagian santri pondok pesantren
Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah 2 dalam fak metode pelajaran Al-Miftah dan Tahfidil Kutub yang kita laksanakan bersama esat malam mangkian Kak Dinto asarang kelaban riayah dan inayah ridho dan rahmat dari ajunan Epon Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun dari para santri, para pelajar siapapun sukses mencapai kenaikan kelas, kesuksesan bintang pelajar dan semacamnya dan seterusnya. Paringin ilmu siapa kemanfaatan sajan banyak ilmu na sajan sema ada takwa ada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak ilmu na sajan buka hati ada ke angkui narema sunnah bertindak tanduk akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi tingkat pelajaran ilmu na sajan sema ada ke ibadah dan akhirat, sajan jauh dari dunia dan maksiat, sehingga gelar kebanggaan seampun kita saksikan bersama esat malam bangken merupakan tanda besar setetia bukti dalam perkumpulan bukan cuma perkumpulan mahsyar itunya, tapi perkumpulan mahsyar bagi akhirat. Bagaimana kita harapkan manar-mantar anak didik putra putri kita sekalian seampun mencapai kelulusan, kenaikan kelas dan kesuksesan esat malam bangken, jadi generasi sebagai panggil khusus bani sarang ustad, bani sarang pembawa acara, tapi panggil khusus sarang para malaikat petugas epon Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kemuliaan apa golongan para alim ulama, para awliya, orang-orang soleh sejuara menurut ukuran epon Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun sepegang pangsar Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi kangkui masuk ke surga dan peselamat dari masuk di api neraka, faqad faz. Mereka lah yang benar-benar pantas paringin gelar juara, paringin gelar kemenangan menuju ke pintu-pintu surga. Bukan cuma sekadar masuk surga, tapi masuk surga itu dalam golongan sekawal sareng para malaikat, kawal sareng golongan-golongan para awliya, para ulama. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Para hadirin, para santriwati santriwan Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin Al-Aziziyah dan sekitarnya, saya sangat badan kaul amun jaki. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, cuma marilah gelar haflah akhir sana esat malam bangkian Kak Dinto seampun sangat meriah kita saksikan bersama. Aneka jadikan sebagai momentum bagaimana aku lebih pancengan bisa mengambil satu pelajaran, bahwa sejak kemunculan sejarah penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan beberapa keistimewaan terhadap manusia Kak Dinto. Sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum beliau ditempatkan di dunia Kak Dinto, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran-gambaran banyak hal bagaimana seharusnya manusia Kak Dinto ngoleh kemuliaan dengan ajuran epon Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngoleh keistimewaan ajuran epon Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah, lewat wirid, lewat tikar, lewat doa dan semacamnya dan seterusnya. Tapi pada akhirnya bukti paling nyata, alat paling penting kangkui agama sabab kemuliaan manusia dunia akhirat cuma situng engki Kak Dinto ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah sebagian putra putri anak didik dan kulaban panjenengan bukan cuma 1 jam sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tapi bertahan sampai setahun 2 tahun menekuni kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren yang kita cintai bersama esat berbangkit Kak Dinto. Marilah coba lebih panjenengan bisa
melihat ke belakang bagaimana sejarah penciptaan manusia. Kula cuma ternyata mungkin 3 figur. Sebisa ika bayi bukti bahwa tada kemuliaan sebisa ikole capai dan menjadi kesuksesan manusia melebihi ilmu kadito. Bisa jadi manusia mulja lebat sokina hormat bi pada tetangga, tapi pada akhirnya kesokian akan berpisah. Bakal apa yang sabi ku lebih sampian ada kesokian sebekal noro ada kuburan dan kulaban pancenengan sehingga manusia ng alam kubur ngoci ku lebih sampian kulana semantan soki selama odi ng atas dunia tadi. Bisa jadi manusia mulja kelaban jabatan duniawi, kepala desa, kepala kecamatan, bupati, presiden, raja, menteri, dan semacamnya dan seterusnya. Tapi pada akhirnya jabatan-jabatan tersebut justru jadi bukti bahwa ternyata kemuliaan manusia dapat jabatan bukan menjamin kemuliaan manusia kentok sampai akhirat. Bahkan kiodi nengtunya Manabi sudah sampai pada pensiun jabatannya abadi pode pada di orang masyarakat awam enggak pun lebih sampai semul cekala bantunya ada seberlangsung sampai di akhirat, semul jadi berjabatan ada seberlangsung bahkan sampai di akhirat. Napa boleh mulja dengan keangkuhan, kesombongan dan semacamnya dan seterusnya. Kadang orang lain dan orang sesombong, dan orang sejago, orang seketakuan, ngormat yang karena berkepentingan masing-masing. Orang sejago, orang sesombong, hormat di pada tetanggana. Banyak yang pola na zata mulja akin, tapi yang pada tetanggana terus selamat dari episode, dari etokol, dari epaten bahkan. Aneka kemuliaan sebisa capai sarang manusia lebat dunia, harta, kedudukan, jabatan dan semacamnya dan seterusnya. Tapi ternyata kebenaran sejarah kehidupan manusia kento kemuliaan tersebut pada limit batas waktu akhirannya bahkan dalam kehidupan dunia. Ada manusia kento siapun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala montromol jatuhnya akhirat engke kento kotu oleh ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba Nabi Adam alaihissalam ketika pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggelar semacam ikhtibar atau imtihanan cepon orang semangke antara Nabi Adam sareng para malaikat. Nabi Adam paringin situng keistimewaan sitai bagi para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan masalah kalinto wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, benih ilmu agama, benih ilmu halal haram, benih ilmu syariat, tapi ilmu al-asma', ilmu tentang nama-nama benda. Paringin oleh Nabi Adam nyaman gelas, pereng, sendok, kalampi, kabungkan, buah-buahan, bahkan dalam tafsir Al-Jalalain sampai Nabi Adam paringin asmana nyemunyian sekeluar dari manusia kita sareng Allah Subhanahu wa taala. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Sampun Nabi Adam paringin ilmu bahasa, ilmu lughat, ilmu nyamah, bani ilmu agama, bani ilmu hukum, bani ilmu syariat. Allah Subhanahu wa taala ngetes Nabi Adam sareng para malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ternyata Nabi Adam sejuara malaikat lo oleh gak nyaman apa-apa kan itu. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi menjelaskan setelah Nabi Adam menang para malaikat adu kecerdasan gak itu
Mengapa yang terjadi? Ternyata Nabi Adam diarak seperti pengantin baru. Iarak bi malaikatus sama. Malaikat selangit mereka mekol Nabi Adam pada mantan anyar. Keliling langit dari tingkatan-tingkatan yang paling bawah menuju tingkatan langit paling atas. Iarak Nabi Adam, emuljakin Nabi Adam, diistimewakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam ternyata juara dalam cerdas cermat yang digelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebagai malaikat epakun mekol Nabi Adam seperti pengantin baru sedajan kadin to iarak yang antara tingkatan-tingkatan langit. Ini bukti pertama bagaimana sebenarnya Allah ngasokanin Nabi Adam benak foto sampai hari kiamat. Montoro muljah kelaban kemuljah, montoro yang keistimewa di orang lain, kelaban istimewa si abadi mulai yang dunia sampai akhirat. Situng jalan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit menyatakan, "Hadza fi ilmi al-lughah, fa kaifa bi ilmi ad-din wasyara'i?" Ane ketuma dalam ilmu bahasa, cek saking semangkin ilmu nahwu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ajarin putra-putri ku lebih sampai semangkin ilmu tata bahasa. Metode pelajaran Al-Miftah, bagaimana seorang anak didik bisa membaca kitab gundul. Ada bidang ilmu peribahasa, bahasa lugat Arab. Nabi Adam juga diberi pelajaran ilmu bahasa lambak sampai di malaikat epekol dari atas langit dari langit paling mantap sampai di langit ke pengpetok malah bangker nak foto ku Nabi sampean semenuntut ilmu apapun yang pondok pesantren kak di tempat. Jadi orang yang menjakin sarang malaikat rahmat benar cuma nang dunia, tapi sampai kalau ada ke akhirat lebat barokah para masyayikh, lebat barokah ilmu syariat. Amin Allahumma. Inilah bukti pertama bagaimana sebenarnya kemuliaan manusia. Nabi yang pakin mulia dunia akhirat ada oleh ilmu. Dan satu-satunya kemuliaan keistimewaan seno bisa egabai alat kebohongan ilmu. Lo bisa oning nikmat para ulama kecuali kula bisa kan tetti ulama. Terus oning nikmat orang soki kepa. Sampai entar dak bala tetangga kancana sesoki nyenok nang menereng soki ada beda. Kek kok ngene beneng kasar bengreng soki kasur miliaran arken. Ngapa rasana tedung nang kasur arken miliaran. Lagi nang kancana sesoki sampai semalam. Ada beda nabi orang soki. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus ngene bengreng soki. Numpak mobil larang. Lalu orang buntek nang soki. Ingat napa nyaman numpak mobil selarang. Lalu orang nyari kancana yang soki. No, motor sampai dari Kento sampai ke Bangkal ada beda. Para besar badan kau lah amun jatuh. Dan kecukan para tretan saat badan kau lah amun jatuh. Sampian pokok cerdas dalam ilmu-ilmu selain benih ilmu agama, ilmu politik. Entar dah jawab. Lama aku pejabat sampian. Lakal ngakalin rakyat, kal ngakalin masyarakat. Sampian ngaku DPR, sampian ngaku pejabat bisa. Tapi ilmu agama lo bisa kebaik alat kebohongan. Ngampu makasih namun ilmu agama mun kula bisa kan lo tadi ulama. Terus tawah nikmat reng soki ngampung kereng soki. Terus tawah nikmat dari pejabat lakan ke pejabat. Pejabat masuk hotel, norok masuk hotel. Pejabat masuk kantor, norok masuk kantor. Ada beda. Tapi sampean terus orang nikmat orang aneh. Lo bisa dapat pangkat gak ditok kecuali sampean pada di para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena para ulama beda bi kula bi sampean. Ajeling mata areh lain bi kula bi sampean mun nengen mata areh. Ulama susah istinadana lain. Ulama bunga istinadana lain. Ulama terganggu maksiat ganggu maksiat istinadana lain bi kula bi sampean. Ulama bingung lain estinadana bi kula bisa dan lo bisa makanya satu-satunya nikmat selo bisa yang pungin bi kula bisa kan ketok nikmat ilmu nikmat kati ulama malah mantar nak foto anak didik para santri
semenuntut ilmu ng pondok pesantren Rawdatul Muta'allimin paring ilmu manfaat termasuk golongan para ulama dunia akhirat. Amin Allahumma. Ini kesan pertama, bukti bahwa kelaban ilmu syariat gak dito sampai bisa menang dek kejenis malaikat, bahkan malaikat tunduk di orang yang di ilmu syariat. Ini bukti pertama bagaimana Nabi Adam kelaban ilmu gak dito malaikat mikol, bahkan mereka cuma mikol dan Nabi Adam. Pekuasaan Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sebutkan wahai Muhammad kepada umatmu bagaimana kami dapur Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah para malaikat untuk bersujud ke Nabi Adam. Aneka setelah kejadian Nabi Adam yang paling ilmu, bukan cuma diarak seperti pengantin baru di alamil malakut nang alam langit, tapi ternyata esena langit malaikatus sama pakon asal juga Nabi Adam. Namun kenyain aneka bane sujud ibadah, karena sujud ibadah kentok lo bisa kecuali ke Allah. Maka saya maksud sujud ada Allah, tapi Nabi Adam baik kiblat sareng para malaikat. Mereka saya maksud qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat esen langit pakona sujud kepada ke Allah sir kiblat Nabi Adam alaihissalam sampun paringin ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala. Aneka saya maksud sedemikian mulia beristimewa kedudukan ilmu Nabi kulle sareng manusia sampai malaikat pun aneka pakon agak kiblat ke Nabi Adam. Dan adat berkebiasaan malaikat lebur de ilmu gadinto ternyata benar cuma ada Nabi Adam, tapi setelah jenak poton Adam sampai hari kiamat serapen sian di ilmu manfaat, ilmu sebagai semakin mendekatkan ke Allah, ilmu semakin senampai semakin cinta ada kajing Nabi, sajan semak tepat ibadah ada Allah, sajan jauh dari maksiat bantunya, mereka akan menerima kemuliaan dan keistimewaan seperti Nabi Adam alaihissalam mantar tepadat dan kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Coba ternyata malaikat Bani Amul yakin Nabi Adam bisa tapi anak cucu Adam sampai hari kiamat sengalatinin ilmu agama bekajeng Nabi dinyatakan wa inna man fis samawati wal ard la yastaghfiruna lil alim hatta al-hitan fi jawfil ma wan naml fi juhriha. Dan sesungguhnya esena langit dan esena bumi istighfarakin dan situ mereka alim. Makanya sampean jabuna para ulama montoro orang sesepora tulisan makin umat istighfar sering para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ulama dengan nang saos bulan bintang istighfar. Langit dan penghuni langit juga para malaikat istighfarakin, bahkan kajuh, batok, makhluk sebumi. Nabi menyebut dua makhluk paling besar dan makhluk paling kecil. Hatta al-hitan fil bahr, setelah diriwayat hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai cukup setase. Makhluk hewan sepaling raja kentok ada nyapok dekah ikan paus bisa jadi 500 meter aja. Cukup nun setoman gompa Nabi Yunus alaihissalam ratusan meter. Nabi Yunus pada di perong cukup kali itu pada ulama saya ada bikin sampai seminggu ketibi dalam tabung cukup. Aneka hewan sepaling raja sebagai bi Allah Subhanahu wa taala nang bumi kali itu istighfarakin da ulama. Kalau Nabi nyebut hewan paling kene wan naml ban bilis serangga rekuh bilis ebang lobang tanah gak dito setelah istighfarakin deka para ulama. Bahkan dalam sebuah riwayat malaikat sesibuk apapun perintah di Allah kangkui nyawalakin istighfar di orang aneh. Malaikat hamalat al-arsh
Tokang pikul aras kadito. Dalam sebuah riwayat dinyatakan serana malaikat kanto yang tersalang ni kaping petok. Sementara tok oda beriba bumi kaping petok. Jarak antara bau dan kopeng kento yatiru ta'irun 500 amin la yaqtauha. Masafah jarak antara bau dan kopeng malaikat hamalat al-arsh jasa kira pada mano ngapur siang malam lo buang mano paling tandis ngapur nega petong atau setahun lo dapat ada kencang kopengan dari raja malaikat hamalat al-arsh jumlah 4 dan bahkan etam ada dibeluk paki nang hari kiamat sang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis selanjang panjang lebar Nabi menyatakan ternyata malaikat tukang pikul aras sedemikian berat tugas yang malam ke perintah saran Allah Subhanahu wa taala kangkui mata istighfar de para ulama malah mantap kula bi sabdan oleh barokah para ulama amin Allahumma. Ini kebukti sepertama manusia montro menang dak para malaikat montro kebulai haddamin bantu sarang para malaikat situng carana pada bi sejarah Nabi Adam lamba ilmu berarti orang si alim berarti orang si orang di ilmu syariat tidak usah mulu-mulu sampean orang dak fardana wudu sampean orang dak rukun pajang sampean orang dak sekadar halal haram sampean orang dak cara tata cara jual beli pasar sampean orang dak tata cara orang atane benar nek cukup lo usah sampai orang macam kitab dan semacam ilmu sesekon nek kadinto sebersambungan dengan wudu bersambungan dengan bajang lemak bakto bersambungan dengan sholat Jumat sebiasa elakonin gula bisa sampean benar ben malam mon ke pasar benar sekon nek entar da ulama atanya cara jual beli mon kesaba benar atanya sekonne ke ustad da ulama cara na tireng tane zakat padi ke keban semacam ilmu sekonne kadito mon manfaat raja manfaat etoro di panjenengan makin oning macam kitab makin oning baca kitab kundul pada bi ulama insyaallah sampean ada pita nabi para ulama napa haddamin bi malaikat bantu bi malaikat semain bi malaikat bahkan muljakin dan dicintai para malaikat rahmat malah mantar sekali tok badana amin Allahumma. Napa boleh sampean para santri para ustad para masyarakat oning dek ilmu agama kenyari saos lekrolon bi malaikat kira oleh ilmu agama. Kelanjutan dari hadis kena istighfar para malaikat dan ulama Nabi menyatakan dalam kalimat selanjutnya wa innal malaika la tad'u wajnataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Mungkin Nabi sampai lo bisa muljah pada bi muljah para ulama alim ilmu banyak bersemacam toreh tingkatan berdua aneka bisa menang kiada malaikat bisa muljah juga dak para malaikat bisa istimewa juga dak ke para malaikat napa jaga peka aniatnya reel tadi ulah tadi santri tadi murid madrasah tadi mustami dalam tempat-tempat mau itu hasanah tadi mustami selalu bersambungan dengan para ulama dan ilmu tempat-tempat pengajian wa innal malaikata la tad'u wajnahataha li talibil ilmi ridwan bima yasna dan sesungguhnya malaikat melebarkan sayap-sayap mereka menghormat li talibil ilmi dak penuntut ilmu. Nah karena madrasah sentar dak kelas santri sentar dak ke masjid musalla dak tempat-tempat ilmu bahkan orang masyarakat awam sentar dak majlis-majlis taklim pengajian apa terjadi ketika mereka berangkat ke tempat-tempat ilmu malaikat melebarkan sayap-sayapnya nyambut sepanjang jalan kadinto ridwan bima yasna karena sedemikian cinta malaikat dak kelakon orangnya reel dan ternyata orangnya ilmu kilo tadi ulama kilo orang de ilmu kan atingkak nyari saus ada pita nabi orang alim oleh berokah para ulama juga hormat sarang para malaikat bahkan bani cuma jalan berangkat bisa
Makin sang preman, Nabi juga menyatakan malaikat arbu de orang-orang si preman dari tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu, majlis mau'izah. Ebakuabi malaikat kumu min majlisikum maghfuran lakum qad buddilat hasanatukum sayyi'atukum hasanat. Pulanglah kalian ke tempat masing-masing dalam keadaan esapora bi Allah, bani cuma esapora bi saos. Aneka tanda dengan majlis-majlis selain, tidak terdapat dengan majlis tahlil, tidak terdapat dengan majlis salawat, tidak terdapat dengan majlis istighosah, cuma dengan majlis ilmu. Malaikat nabang boleh orang-orang semustami, dak santri, dak murid madrasah ketika keluar dari kelas masing-masing. Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Ternyata bani cuma seporah saus tusana, tapi tusana konten sarang nilai ibadah dan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Seandi tu sakenne entah ada majlis ilmu seebu, seporah seebu, catat amal ibadah seebu, malah mantar tepada dan kulaban panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Jadi pertama pembuktian sejarah sampean motor mulja dunia akhirat. Mulja kalaban hati kemuljaan, mulja di antara jenis makhluk Allah. Apa orang bi pejabat kalah, apa orang bi reng tane kalah, apa orang bi reng dagang kalah, apa orang bi reng soki sekali, semiliaran dunia reng soki kalah, situng jalan. Sampai pada ti ahli ilmu, sampai pada ti ustaz, sampai pada ti ulama. Mulja kalaban ilmu syariat adalah hakikat kemuliaan dunia akhirat. Malah mantar ekolnya potra-potra dan kulaban panjenengan sedaja. Amin Allahumma. Tuh mulja ke malaikat dan masalah mulja ke manusia. Karena orang mulja buku malaikat, Allah manggil malaikat Jibril alaihissalam, pembeda yang alim, ilmu manfaat, banyak jasa dari masyarakat, apa yang petunjuk dan kepada tetangga dan semacam. Kalaban nanakin menyebarakin ilmu sampai keleburin bi Allah lebat ilmu nak adito. Pokok bi kajeng Nabi Allah malaikat napa Allah panggil malaikat Jibril. Pokok bi Allah ya Jibril, inni yuhibbu fulanan fa'ihibbah. Jibril singkok lebur dak ke fulan. Termasuk saya kira bulan bi Allah setiap pemangku jabatan ilmu syariat, setiap ulama, siapa nyata manfaat berbuktinya di antara masyarakat kelaban ilmu anika salah situng merusak selok bisa ikrabin boleh, termasuk merusak saya kira bulan sarang Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah lelebu Allah manggil pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam. Pokok bi Allah Jibril kok lebur dak fulan si alim ko fahibbah, maka lebur kakek dak fulan. Sampun malaikat Jibril cinta ada orang alim gak itu. Sumana ada Jibril fis sama. Malaikat Jibril apa umuman nang langit. Malaikat langit miliaran bahkan jutaan miliar. Iyo memakin sarang malaikat Jibril. Pokok malaikat kapia malaikat as-sama. Inna Allah habba fulanan wa inni yuhibbuh fa'ihibbuh. Allah lebur dak ke fulan, sengkok lebur ke fulan, berkaki kapi malaikat langit dia wajib lebur. Sana malaikat selangit dengan lebur dak ke orang bume kajeng Nabi adabu fayudau lahul qabul fil ard. Maka iparin pangkat istimewa ng dunya orang alim semanfaat ilmu negara itu. Setelah masyarakat sekitar cinta kapi, lepas lebur kapi de orang kentok pak, orang tane lebur, orang ahli dagang lebur, balana lebur, tetangga lebur. Ani keberokan ilmu sebisa narik cinta malaikat di atas langit, sebab berokan cinta malaikat Jibril, sebab berokan cinta Allah Subhanahu wa taala. Malang mantan kula bi sampian oleh berokan para ulama. Amin Allahumma. Makanya kuda menyempatkan motor para ulama sehingga sampai ngerokeng antena para ulama.
Saya lebih-lebih guru na panjenengan, lebih-lebih tukang ngajarin ilmu na panjenengan, bahkan sepada santri ustad selebih alim ngajar dak santri selain ni kesengat andi hakut ta'zim. Tadi kita beli urusan PC, beli urusan dolar, beli urusan emas, tapi urusan ilmu, urusan surga. Sehingga karena orang alim kita ta'zim bi Allah, ta'zim bi malaikat, ta'zim bi para anbiya, muljakin bi para awliya. Mohon kula bi sampean kali langka dan orang alim sing ngajarin ilmu dak kula bi sampean para bener-bener tereng alim ni kamu setepak dak kula bi sampean. Tepain bener tereng alim situng na cukup pada remah mun bener malaikat salami. Pada remah mun bener berlaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah situng tanjen orang oleh bener ulama nak foto na petong-toron. Wai pangki sejak kurang naudzubillah malah mantar pada selamatnya amin Allahumma. Bahkan ulama tariq, ulama suluk ada buakin mun pada santri kali langka ada kuruna sampai kuruna pegel sampai kuruna kata atena demi Allah orang wali adua sebab ada langit orang wali seodi zaman semakin seodi adua mantar oleh barokah dan anak-anak itu kalian bikurun ketok no bisa kecuali situng jalan sepuluh nabi kurun tibi anapa karena kurun kalian to sengiran kemuliaan dan karena nak kanak selangkah kalian to bahkan ulama ada buaki saking wali na pangeran seodi zaman jia sebab ada langit atua dan kanak selangkah ada kurun lo bisa membetik nak kanak kak dinto lo bisa meselamat nak kanak selangka kecuali kuruna paling penting renah asapora ada kuruna sampai kata nang atena kuruna kento elang naudzubillah manar mantar pada selamat dan kulaban panjenengan setajah amin Allahumma. Nah kada dalam tabu lain ulama ahli tasawuf ada buakin uququl walidain lahu taubah wa uququl ustadzin la taubatalah. Langkah ada orang kedua kadang kiar tobat. Jangan yang sepo selangkah-langkah nak kanak dak kering sepo kadang ki nyepora. Jangan ada daging. Tapi mau langkah ada ustaz, langkah ada ulama. Bani nak foto bani bana bani tatangke ada hubungan nasab. Mau sekali pekel kuruna la taubatalah. Ada tobat. Bahkan nyak banyak orang mati kafir ane kadang langkah ke kuruna atau berlangkah ada para ulama atau berlangkah ada lakon para ulama, langkah ada pengajian, langkah ada kitab, langkah ada madrasah, langkah ada masjid, langkah ada wirid, langkah ada tempat-tempat iktikaf dan semacam ane sebab murtad ban kafir ban ecabut iman mati dalam kebahagiaan suul khatimah sebanyak ekolle sarang para masyarakat naudzubillah malar mantan kula bi sabtan pada selamat amin Allahumma. Ane pertama bukti sejarah manusia menteromol jatuhnya akhirat sampai hormat malaikat sampai kebulain bi malaikat sampai elatin bi malaikat ilmu tuh. Nomor 2 kula ajar eta situng manusia selain masaya pak situng wali na pangeran seodi zaman lamba ternyata kento bukti orang alim kento boleh menang dak malaikat bisaos tapi bisa menang dak jin dan setan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya wali situng wali lamba nyaman saya Asif ibn Barqiyah oli zaman Nabi Sulaiman. Bahkan pada riwayat hanya takin kengkok penakan Nabi Sulaiman. Setengah riwayat ada buakin sepopon Nabi Sulaiman. Yang kak sebagai pejabat sarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kengkok Nabi ban utusan ban raja. Raja secuma ban mimpin manusia tapi jin, hewan, bahkan setan ban seterusnya berada di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Toman paling teluk penabaran sarang Allah Subhanahu wa taala. Palingin ilmu.
paringin jabatan, paringin harta. Nabi Sulaiman mere ilmu. Maka bi Allah sampun mere ilmu, jabat itaruakin, wala juga harta itaruakin. Nabi Sulaiman sareng agan Nabi Daud alaihissalam. Di antara sekian banyak para nabi dan utusan, semandi dua jabatan selain nabi dan utusan juga raja. Si andi jabatan dalam kehidupan dunia kan itu. Andi perdana menteri, orang wali, orang alim. Serah Asif ibn Barkhiyah. Dalam bahasa Mazmur kitab Quran ikutnya Asaf ibn bin Yahu. Asaf ibn bin Yahu. Dalam bahasa Ibrani. Tapi sareng ulama umat Muhammad depan riwayat Ibnu Abbas ada wakil Asif ibn Barkhiyah. Ani kalam buktiakin sareng Allah Subhanahu wa taala dapat sebuah momen kejadian penting bagaimana Nabi Sulaiman mengumumkan dekat perdana menteri dan pejabat-pejabat untuk memindah singgasana Ratu Bine Syahnya Bilqis dari kerajaan Saba Yaman dan Palestina. Nabi Sulaiman berada di Syam, Palestina, nang sekitar Masjidil Aqsa. Situng waktu mengumpul pejabat dari manusia, jin, hewan, dan semacam. Ternyata pada situng lo hadir serah, mana hut-hut lo hadir di rapat kita. Periksaan ini Nabi Sulaiman, kam mana hut-hut yang datang. Ternyata mana hut-hut entar dari situng negara sejauh dari Palestina, Sabah Yaman. Dan di mata-mata nang kaisar Yaman pada negara yang pimpin sarang Ratu Bine nyembah matahari. Maka sampun abadi mana hut-hut kento alapor dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nyuwun sepura kula lo bisa hadir di rapat pejabat, rapat paripurna karena dan kula entar dari situng negara Sabah pimpin bireng Bine ternyata kafir nyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman bakin dalam bicara kakui ditaklukkan karena situng-situng raja setelah menaklukkan semua kerajaan-kerajaan di dunia kento salah situng Nabi Sulaiman. Sedojo raja itu nya kento takluk di bawah kepemimpinannya. Termasuk Bilqis kerajaan Saba Yaman. Dalam bahasa Latinnya hanya menikaula. Bilqis atau Bulqis atau menikaula. Karinto Ratu Bine semimpin kerajaan yang Saba Yaman. Ternyata kafir dan ingin ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman mengirim pasukan untuk menjajah kerajaan Nikaula Karinto atau Ratu Bilqis untuk diislamkan. Sehingga sampun Bilqis oning pada utusan-utusan pasukan dah ke Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman ternyata Bilqis kentok menyerah lebih dulu. Ngibah apa? Ngibah hadiah dakah Nabi Sulaiman. Entar dak Nabi Sulaiman menyerah dak Nabi Sulaiman. Sebelum dapat dak Nabi Sulaiman menginginkan singgasana Bilqis kali tok pakon alle ka ada. Sebelum Bilqis dapat ada Palestina dalam perjalanan korsir pakon kalah. Iu makin dak pejabat siapa sebisa nandai korsir Bilqis sebelum dapat datang kerajaan. Maka Bilqis tahu bagaimana tangka kekuasaan dalam anak petang rakyat bentang jabatannya. Faqala ifritun minal jin ausul dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kula madatang korsir Bilqis qabla an taquma min maqamik. Sebelum sampean jaga dari korsera raja atau bersinggasanan Bilqis di kule pedapa siapun ajarak atau kilo bahkan ribuan kilo kan itu. Nabi Sulaiman ni kamun laku masuk dak singgasana lagi mun duhur masuk dak kamar. Ifrit jin bisa ngibah singgasana Bilqis dari jarak ratusan kilo bahkan ribuan kilo kentok setengah hari acenci setengah hari. Kulit jin bisa mendatangkan singgasana Bilqis walagi laku sebelum duhur pada apa. Nabi Sulaiman mau makin pole
Ki abid keluman sampai duhur. Maka pas mancing, ser semancing, manusia biasa, bani jin. Manusia biasa, bani malaikat. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, ana atika bi arsyiha qabla an yartadda ilayka tarfuk. Nabi Sulaiman pada orang wali, ser orang wali itu, kelak saya sebut Asif ibn Barkhia, Asaf ibn Yanyahu. Ana atik, kula saya akan mendatangkan singgasana Bilqis qabla an yartadda ilayka tarfuk. Sebelum panjenengan akedep, sebelum melak boleh berada dan ajuna panjenengan singgasana Bilqis. Ser kentok ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia biasa lebih kuat dari jin. Makanya aneh ketika orang alim kebulan malaikat, hadama malaikat, nama boleh keng jin, malaikat kebulan dari alim. Kentok kalah juga. Lambat Nabi Adam cerdas cermat, malaikat kalah selangi asojud tapi ngormat tapi Nabi Adam. Ini kecil adu kekuatan. Ia jun Nabi Sulaiman. Jin bisa mindah singgasana Nabi Bilqis dari jarak ribuan kilo setengah hari. Tapi qala alladhi indahu ilmun minal kitab, jaga orang laki seandainya ilmun minal kitab, saya paling ilmu ladunni saran Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia biasa tapi alim, manusia biasa dari kalangan ulama. Ana atika bi arsyiha qabla an yartadda ilayka tarfuk. Nabi Sulaiman lo sampai sejam, lo sampai 2 jam, lo sampai setengah hari, bahkan lo sampai semenit sekedepan bikulai berdatang kursi Nabi Bilqis. Saya ulama situng orang alim zaman imperial Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Solomon alaihissalam. Saya Pak Asaf ibn Yanyahu atau Jabir ibn Abbas, Asif ibn Barkhia. Jabuna para ulama, Asif ibn Barkhia andi situng asma di berempan asma Allah. Saya kota alismul a'zam. Ini ke ulama si oleh Allahumma shalli ala Muhammad. Allah banyak asma muljah. Kalau sampan situng riwayat terkajim Nabi paringin oneng al asmaul husna sangat kalau sangat. Dari sekian banyak asma Allah kita bersitung asma rahasia. Mulai kedua teka langsung mustajab bi Allah. Pesamar bi Allah. Saya mau tamat ada pagi. Bada ulama ada bikin Allah. Bada ulama ada bikin Rahman Rahim. Bada ulama ada bikin Ya Hayyu Ya Qayyum. Bada ulama ada bikin riwayat Ya Badi as-samawati wal ard. Bada ulama ada bikin Ya Hannan Ya Mannan. Banyak mereka. Namun saya mau tamat pakun rahasia Allah. Loh pangki kama kaima alismul a'zam kentok. Banyak ulama ada wakin Ya Dzal Jalali wal Ikram. Banyak ulama ada wakin semuktamad loe pangki. Bahkan bisa jadi ismul a'zam dingkula lain sang ismul a'zam panjenengan. Ismul a'zam semustajab datang kula bisa lain tiap orang ka entok lain bianding panjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah pun Asif ibn Barkhia, Allah subhanahu wa ta'ala andi sekitar petong kolotolo asma alismul a'zam. Situng sebagi dak manusia, situng sebagi dak para aulia. Riwayat hanya ta'akin bahwa ternyata Asif ibn Barkhia adua Ya Dzal Jalali wal Ikram i'tini bi arsyiha. Pangeran sadi kemuliaan ban keistimewaan pada tangakin singgasana Nabi Bilqis nakecap si aduan. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat ada buahnya, maka para musad badan kaulah amun diakin kene jarak kalinto jarak antara negara Yaman Sabah sarang Palestina bersama bi Allah sampai kalau Nabi Bilqis ketok beriadah Asif ibn Barkhia sehingga Yaman ngalah pindah ada kajun Nabi Sulaiman sekedepan. Kan ulama ada buakin Asif ibn Barkhia bisa menang ke jin lebat ilmuna, lebat alismul a'zam sebagai ulama, sebagai wali sampai jin kalah kekuatan, kalah ilmu atuan kekuatan. Nega bukti nomor 2
bahwa orang alim manusia nak potong Nabi Adam kon oleh ilmu boleh cuma menang dak para malaikat tapi juga menang dak kepala jin malah mentar nak potong Nabi sampai setiap manusia generasi saya mau yakin kalaban ilmu syariat amin Allahumma. Oh, ini ke figur nomor 2 bukti ilmu agama kain tong situng kemuliaan dunia akhirat lebih tinggi daripada pangkat malaikat yang tersejukan pangkat para jin, setan, iblis dan semacam. Para kelihatan saat badan kau dah amun yakin bahkan banyak mak ulama memberi kejinan keinginan surban bersenginan sandal Nun al-Misri lambak sitong orang wali ulama mun pada tetang kena kejinan nah bapak sandal saya kira pacang bagi dan orang kejinan dia petau aleh pacang Nun al-Misri keluar jin itu Allahumma sholli ala Muhammad pun sampean cek ngirim sandal jangan sarang lagi sekesehatan anu ada kesel maksud para tretan saat badan kau lah amul jakin ini kesel berdua seterakhir bersemertelok kesukaan abdi abuk teh figur katipana pemuljana situng orang alim bahkan lebih dari orang-orang selain situng sahabat asmana Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali radhiyallahu anhu ardahu ahsanar termasuk muncul dari kalangan sahabat yang Kanjeng Nabi dari pan-pan mak ulama para sahabat Abdullah bin Mas'ud kadito situng sahabat saya masuk Islam konah lambak sebelum Kanjeng Nabi pindah ke Madinah bahkan riwayat ada buakin sadisu sittatin fil Islam nomor 6 dari 6 orang yang masuk Islam pertama golongan kelompok pertama nomor 6 yang masuk Islam lambak sebelum Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah kota Mekah awal Kanjeng Nabi tadi utusan saya masuk Islam ketok pada sebagian sahabat saya kocak as-sabiqin dan awwalin kelompok pertama salah satu Abdullah bin Mas'ud 6 orang atau orang manusia ke 6 dari 6 orang yang masuk Islam pertama dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nyatakan di sahabat Abdullah bin Mas'ud Islam sebelum Kanjeng Nabi adik madrasah nampak Kanjeng Nabi adik madrasah Mekah saya kocak Darul Arqam Ibn Al-Arqam Kanjeng Nabi ngajarin Quran dan ngiram nampak ada sebagian sahabat tempat sebagian saya kebayi madrasah ke ayat tok serah tempatnya situng sahabat saya nyam Al-Arqam Ibn Abil Arqam nang dalam tempat madrasah ketok Sayyidina Umar Ibn Khattab masuk Islam sebelum Sayyidina Umar masuk Islam Abdullah bin Mas'ud kali itu apa masuk Islam apa yang itu kenapa para bersebadan kau amun jahit muncul kalaban alim Quran muncul kalaban ilmu syariat muncul kalaban ilmu agama bahkan selalu alazimin Kanjeng Nabi ngadam dak Kanjeng Nabi ngabula dak Kanjeng Nabi terkenal lo pate kuning panda gelanon panda badana kene betesa tapi para bersebadan kau amun jahit andi keistimewaan صاحب سواك رسول الله وصاحب نحلي رسول الله وصاحب ودوء رسول الله صلى الله عليه وسلم selalu ngadam ngabula dak Kanjeng Nabi tukang teku sandal Kanjeng Nabi tukang teku siwa Kanjeng Nabi tukang teku aing wudung Kanjeng Nabi dalam pan riwayat Abdullah bin Mas'ud muncul tadi ulama sampai di Kanjeng Nabi ada buakin man ahabba أن يقرأ القرآن طرا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد siapa orang setelah tahu cara membaca Quran si asli siapa orang sesuai kalaban peraturan Allah kedingakin qiraat tilawah Abdullah bin Mas'ud Allahumma shalli ala Muhammad sampai Abdullah bin Mas'ud dari alim Quran dari alim maus Quran sampai termasuk salah satu sahabat saya perintah baca Quran dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamba nang situng pengkiran pengoperan baki bersitung batoy pengkiran kota baki
Batu ni kesemangkin mulu bungkar pakun badan. Ulah preman dari Mekah terakhir tahun 2007 kentok ibadah. Batu kentok kocak batu cengkol. Di jemaah haji kol kocak batu cengkol. Karena pada batu saya lulus cengkol. Terpunah. Kira kocak akin meskipun kentok sana tetap pangki. Namun kira toman esanin dinin. Bi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam esanderin sarang cengkol baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kentok senyandar waktu kajing Nabi nyoro makon Abdullah bin Mas'ud pakon baca Quran. Setelah waktu aku boleh gak dinto sebagian sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud epenta sarang kajing Nabi iqra alaihi. Abdullah bin Mas'ud Ibn Mas'ud baca Quran sengko. Takarjat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Aduh kajang Nabi, Quran yang pertama tidak panjenengan dan ku lagi maus. Maka bi kajang Nabi paksa iqra, baca. Karena kajang Nabi nyaksain, ternyata paling tepat tilawatul Quran. Sekian banyak para sahabat silakan kelak paling ekleburin saran Allah cara macam agak dinto kesera Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para tetan sebatan kau dah amun jakir, maka Abdullah bin Mas'ud menguspan berempat ayat sampai dapat ada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dalam Muhammad dan Allah dengan ayat kak itu bagi setiap umat panggil sebagai adik tukang saksi berpanjenengan Muhammad bakal ekabe saksi atas umat panjenengan. Kajing Nabi pas ada Abu Sanja Pak ayat kento hasbuka cukup Abdullah bin Mas'ud fa nadartu ilaihi fa idza huwa yabki. Maka sengko dapat Abdullah bin Mas'ud sana pakon ambu maus ajeling alerek dah kajing Nabi. Ternyata kajing Nabi molar sanja Pak ayat ka dinto ana pa me molar kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajing Nabi enga. Ternyata kajing Nabi pagi bakal terjadi saksi hari kiamat. Da umat si ahli maksiat, da umat si tukang mabuk, da umat si ahli apa? Andi itu saraja. Wa isapora bi Allah kajing Nabi sebekal terjadi saksi ngajuna pangeran bahwa mereka ahli maksiat. Kajing Nabi lo tega, kajing Nabi adi rahmat, kajing Nabi adi belas, dalam pangeran dan kula senyaksian ada orang-orang ahli maksiat pagi nang hari kiamat sampai mular baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan neser dan umat pagi selalu sepura bi Allah sampai hari kiamat malar mantar kula bisabkan oleh barokah syafaat kajing Nabi pagi amin Allahumma. Pon Abdullah bin Mas'ud kentok ternyata menang antar pada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia mun alim menang dak malaikat Nabi Adam bukti. Manusia mun alim menang dak kecil Asif ibn Barkhiyah bukti. Manusia mun alim menang dak kuat dak kepada manusia. Salah satu contoh sahabat kajing Nabi Abdullah bin Mas'ud sampun pindah dari Mekah ada Madinah. Apa orang bisir Abdullah bin Mas'ud, apa orang bi Mu'adz ibn Jabal, alim kia. Abdullah bin Mas'ud ulama, sahabat kajing Nabi dari penduduk Mekah, kaum muhajirin. Mu'adz ibn Jabal ulama, sahabat kajing Nabi dari kalangan ulama penduduk Madinah. Apa orang ni kedua ni apa? Kajing Nabi ada Mu'adz ibn Jabal, a'lam ummati bil halal wal haram. Mu'adz ibn Jabal paling alim tentang umat tentang hukum syariat halal haram. Mu'adz ibn Jabal ternyata sedua ini akan cah mulai awal hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setung kuna mesen wantaro alim akan jadi orang alim akan jadi nak-anak kan cara panjenengan si andi ilmu. Mu'adz ibn Jabal sareng Abdullah bin Mas'ud kan cakap sing kesedua kentok sering tukar pendapat, sering musyawarah, sering abas ilmu, setujuan abas ilmu, setujuan abas ilmu. Padahal akati atur siada Abdullah bin Mas'ud benar termasuk sahabat setinggi pangkat, setinggi nasab, termasuk orang awam biasa. Tapi muncul dua nampak semak dak mak ulama sahabat boleh juga ngadam dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pesan seterakhir dan kula ada pembicaraan yang malam mangke sehingga santri laki bini
semain mun berkancan serbi alim, semain mun berkancan serbi kencang, semain mun berkancan serbi cerdas. Karena kesuksesan para ulama di zaman sahabat lamba siarong pulong bi'ilm alim sahabat ani kasi terkenal kana berilmu sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tolong sahabat muncul kalaban kanta sejakat lebat napa ilmu muncul kalaban ilmu bantalo ni kanta jakat saya Mu'adz ibn Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Anas ibn Malik radhiyallahu anhum wa ardahum ahsana ridha. Mu'adz ibn Jabal ekalaibulin sareng Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ekalaibulin sareng Anas ibn Malik. Anas Abdullah bin Mas'ud sering ajar dak Mu'adz ibn Jabal sekancan pada santren Kanjeng Nabi. Anas ibn Malik sering ajar dak Abdullah bin Mas'ud. Nah setelah nikah muncul dari min ulama sahabat para tretan sahabat kaul amul jakin seporan mon pentingakin setelah Abdullah bin Mas'ud nikah paling mantap segi nasab, segi kekayaan, segi napa hubungan sosial antar sahabat paling mantap. Bahkan saya fatah gelalon sering ecok-ecok bi sahabat serai. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala mantap. Okay, betul sekene. Ngarai ngaku lane kan ngarai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kene betul sekene teman. Di Kanjeng Nabi pakon ongka naik korma. Betul sasengkap. Sahabat jura aja beribadah. Sena Umar, sena Utsman, sejamul je. Akanlah kapi. Betul. Ay cocok pala na panda kene betes. Terang Arab jura aja kita genteng biasa. Allah bin Mas'ud pada bi kula bi sampai anda panda orang asing. Cocok aja bisa sahabat serayan. Kanjeng Nabi san sahabat banyak kena keluar. Mimma tadhakun. Aramnya kena. Maka sahabat bari siapa ada keng kasokan dak kebetis Abdullah bin Mas'ud. Siapa pun naik kormi pancengan tersengkap ternyata aja kene. Karena lah kalau pandak bilang pandak begini betes. Bapak begini nabi. Lasuku ibnu ummi Abdin asqal fil mizan yaum al-qiyamah min Uhud. Cocok Abdullah bin Mas'ud sekene betes dia. Wallahi demi Allah betes sekene je pusat dalam ilmu, pusat dalam Quran, pusat dalam ilmu agama. Sehingga pagi sana tempang dan hari kiamat lebih berat tempang kuno Uhud. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kalah bersahabat selain. Mereka lebat napa? Dengan ulama muncul Abdullah bin Mas'ud. Seorang biasa gelaran. Bahkan pembantu Kanjeng Nabi muncul sareng Allah Subhanahu wa taala dapat ilmu. Seekor sareng Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Kanjeng Nabi mesen boleh ngontro tawa ilmu syariat maka sehingga Kanjeng Nabi mesen tamassaku bihadil khulafai min ba'di. Sehingga atau Abu Bakar mun kok mate, atau Umar mun mate, atau Utsman mun kok mate, atau Ali mun kok seta. Wa tamassaku bi'ahdi ibnu ummi Bantakuin tata cara berakhlak Abdullah bin Mas'ud. Mentero tahu akhlak, mentero tahu cara ajar, mentero tahu cara mulai ilmu. Tindak akhlak bertindak tandung Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena para musabatan kaul amul jahil boleh cuma masalah dua. Akan tiada orang alim, bersama ada ustaz, bersama ada kanca semangkah sepenter, bahkan dalam pada santren. Abdullah bin Mas'ud pada santren Kanjeng Nabi nambah. Maknyemah kalau ada ulama sahabat. Mertua saya ngedam dak kuruna. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdullah bin Mas'ud terkenal kalaban ngedam dak Kanjeng Nabi. Bahkan mun Kanjeng Nabi ongka dak masjid, alpu dak sandal kadito. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kula biasakan andi tarbiyah, andi pendidikan dari ulama sepuh. Mun bade kiai na ustaz ongka kalangka tulis pu. Babicek sandal. Karena sandal kadito sing ngosong ilmu. Bade ngosong manusia biasa. Sandal ulama ngosong ilmu, ngosong Quran, ngosong hadis. Maka banyak para ulama bahkan neken yang sahabat lambat arpa ndak sandal Kanjeng Nabi. Bicek sandal Kanjeng Nabi. Bicek sandal ulama sahabat. Sering sahabat abad tapotran ada masjid Kanjeng Nabi. Keng mana orang cara membecek sandal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud terkenal sahibun naqlir Rasul.
selalu ngurus sandal Kanjeng Nabi. Di depan riwayat eta buakin mun Kanjeng Nabi ampun ngelepas ke sandal teku tako enak tako ikan bin sahabat selain teku sandal Kanjeng Nabi pai sabak ada kebabar ke ampun ini kawan. Nika sahabat lamba nika kumnya mana? Kum nika biasa model Arab pagriba. Bisa isabain ketab, bisa isabain sandal, bisa isabain surban, kum maka nang ta'limul muta'allim santreh pakon palibar nika. Jak bagian kene neka ada orang Eropa, Rum. Kanjeng Nabi tahu man ngangkui kene akan ceng. Tapi pecek pada Kanjeng Nabi neka alobang tadi. Kum. Para sahabat dan neka juga para ulama neka. Banyak benyang lo ada air juga nang kentong lo akan ceng. Makanya juga Abu Hanifah ta'limul muta'allim ngatur dak surban kula bisa ngatur dak kekancing dak kelampi kula bisa. Abdullah bin Mas'ud mun Kanjeng Nabi nang lepas sandal nang perjalanan nang masjid nang musalla nang jompong masyarakat dan semacam aku Abdullah bin Mas'ud sabak dah lengan kelampinan sampai terkenal sahibuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam selalu ngedam dak Kanjeng Nabi kalaban naku akin sandal Kanjeng Nabi mun awdu'ah Kanjeng Abdullah bin Mas'ud siapa anda kentina Kanjeng Nabi seselenin wudu bahkan lo jarang Kanjeng Nabi munasannih nang pinggir jalan lambat ada hotel ada kantor ada jeding ada toilet ada WC umum Kanjeng Nabi mun ambil jalan nekani hajat ane ka sahabat naku kain ialingin Kanjeng Nabi dari masyarakat saya rasa sekut naku kain penutup Kanjeng Nabi waktu nekani hajat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sering masuk ke kamar Kanjeng Nabi panggil khusus sareng Kanjeng Nabi dan selalu ngadam dak kulura sampai ke sarpa bi Kanjeng Nabi sampai ke sarpa bi raji-raji Kanjeng Nabi. Bahkan pada sahabat segi pura masuk Islam Abu Musa al-Ash'ari dari negara Yaman dapat ke Madinah kata Abdullah bin Mas'ud lah sekelur bi Kanjeng Nabi dak kamar sampai atanya Abu Musa al-Ash'ari aku pernah kena Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad dari Kanjeng Nabi masuk dak kamar selalu ngedam ngabula dak Kanjeng Nabi maka dua keadaan tok kula beri atelok nasihat sepertama nyereng kula bisapkan nunggalem pesantren pendidikan kita akan nyari orang kancah semengkah sepenter sesemangat pada Abdullah bin Mas'ud senyari kancah Mu'ad ibn Jabal dan Sayyidina Anas ibn Malik boleh juga pesemak berngadam jangan cuma ajar ilmu bisaos tapi haddam ngabula apa kena pancenengan dak ke orang siapa yang ilmu dak para kiai para ulama anika justru seperti barokah ada ilmu dan kula pancenengan Abu ya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ada buakin tang santre saya ngabula makida ustaz TV makida kancan TV saya ngajar lebih kena bulan bi sengko etempeng tang santre selalu ngabula makin lebih alim karena barokah nang ngabula kadin to lo bisa capok pak terlalu alim sampean lo alim ke ento lekisan keluar bola kenceng bisa ajar ilmu bisa tabang tepang munduk lo pati kenceng sanda mole bah kenceng nyolok sampean bagaimana di anak di bini nyolok bisa alim tapi mengadam dak ke ulama lo bisa tabang sekali sampean keluar dari pondok sampean lo ada kesempatan titik kebulan para ulama makanya Kanjeng Mas Abu ya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ada bakin al ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak ilmu bisa tabang lo alim nang madrasah bisa alim pondok lo alim di pondok bisa alim mari pondok lagi mari lepas di pondok janti semangat nyolok ban minggu nyolok ban bulan entar ada pengajian bisa sampean mungkin ilmu bisa tabang tapi khidmatul masyayikh ngedam dak ke masyayikh ngedam dak ke para ulama ngedam dak para ustad lo bisa capok di sampean sampun keluar dari pesantren sampean maka nyereng udah masalah dua nih akan tidak kancah semengkah dan saya apa yang saya ngajar sampean nah boleh guru na pancenan ke Abdullah Khan atau berkeluarga beliau sampai ada kancah sepada santren saya ngajarin Jurmiyah saya ngajarin Al-Miftah ustad tugas kayak itu saya hormat di pancenengan semain hormat penten dua penten barokah berhadamin seterakhir pula beri doa dari Abdullah bin Mas'ud kali itu
Dan nyata Abdullah bin Mas'ud juga adik doa seselalu emang semarin asorat. Napa para musabatan kaul amun jaakin ani juga riwayatan doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong kelima. Ya mungkin mari catat lebat bisa catat lebat apa lebat dokumentasi syutingan kak Dinto atau bisa para ustaz nyatat ban amalakin bi kula bi sampean dikiriwayatan dari para masyayikh bahkan saat lebat Abdullah bin Mas'ud dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak kalau kecap Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni fahman wa ilman. Ikan doa Abdullah bin Mas'ud. Setengah riwayat wazidni ilman. Setengah riwayat wazidni fahman wa ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Nikaban mari pajang salat ya mak bakto. Tekaning sekalian. Berada di tengah banyak. Jangan sampai coba pancingan lebat biarin kadin to. Allah merintah nak kajeng Nabi wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad minta tambah ilmu. Kajeng Nabi ipakon minta tambah pese, minta tambah dunia, minta tambah kedudukan punten. Tungsi pakon minta tambah. Kajeng Nabi si ampun alim, kajeng Nabi si pemimpin ulama, kajeng Nabi bahkan pemimpin para anbiya. Ki pakon minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni. Ngoca Muhammad rabbi zidni ilman. Pangeran tambahkan kula ilmu. Riwayat hanya terakhir kajeng Nabi nega doa saya cerakin di Abdullah bin Mas'ud ulama sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni fahman wa ilman. Jam'an bainar riwayatain. Mengumpul kalaban dua riwayat wa zidni fahman wa ilman. Malan mantar tetiya doa barokah ban tetiya atora jembar nak foto dan kulaban pancenengan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaul amun jakin nyon sepora mungkin kadin tok sebisa terakin dan kula sak malam mangken. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.